Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Slamet Nugroho dengan NIM 23010121130073 dari Fakultas Peternakan dan Pertanian jurusan Peternakan kelas A. Halo, perkenalkan nama saya Patricia Putri Zabrina, biasa dipanggil Uci. Nomor induk mahasiswa saya 230 101 211 20039. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Alvin Siden dengan NIM 23010121120036. Saya dari kelas A dengan program studi peternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Surahman dengan nomor NIM 23010121130060. Di sini saya dari kelompok 3 kelas A dengan prodi peternakan. Halo, nama saya Putri Surya Gumilar, biasa dipanggil Yaya. Nomor induk mahasiswa saya 230 101 211 30068. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Hai, perkenalkan nama saya Haya Farafifah. Saya biasa dipanggil Haya. Nomor induk mahasiswa saya 230101120004. Saya dari kelas A, program studi peternakan. Hai, perkenalkan nama saya Natasha Reski Tiurma dengan NIM 23010121130061 dari kelompok 3 kelas A peternakan. Nah, sebenarnya apa sih latar belakang dari praktikum ini? Jadi kita sama-sama tahu bahwa statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, menganalisis, mengumpulkan, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika memiliki banyak materi atau bab yang dipelajari seperti distribusi frekuensi, rentang, jumlah kelas, interval kelas, limit bawah dan atas, titik tengah, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan ogive. Nah, tujuannya apa sih mempelajari hal-hal tersebut? Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah penyimpulan sejumlah data ke dalam bentuk kelompok atau untuk mengetahui bagaimana tentang distribusi relatif, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan kita juga dapat mengetahui tentang ogive. Pembahasan pada materi 1, laboratorium 2 yaitu tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan sebuah tabel yang bisa merangkum nilai serta frekuensi dari pengumpulan data. Cara-cara pembuatan distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan cara yaitu buatlah array terlebih dahulu dan data mentah dengan cara menyusun berdasarkan nilai terkecil sampai nilai terbesar atau sebaliknya. Menentukan rentang yaitu dengan rumus rentang sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang ketiga, menentukan berapa kelas idealnya dengan cara menentukan kaidah strike yaitu K sama dengan 1 sama dengan 3,3 kali log N. Nah, yang keempat, menentukan nilai intervalnya yaitu hasil bagi rentang dengan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus I sama dengan rentang dibagi kelas. Nah, yang kelima, buatlah tabel distribusi frekuensi. Nah, ini sudah ada contoh soal tentang data distribusi frekuensi. Yaitu data berikut adalah nilai ujian mata kuliah kimia untuk 80 orang mahasiswa. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu kita itu harus mencari array terlebih dahulu. Cara mencari array yaitu dari data terkecil sampai mencari data yang terbesar. Nah, data yang terkecilnya itu ada 35 dan data yang terbesarnya itu 97. Nah, jadi arraynya itu
ini. Dan di sini kita sudah mencari arraynya. Yang kedua, mencari rentang, yaitu nilai maksimum max kurangi nilai minimum minim. Nah, nilai maksimumnya itu ada 97 dan nilai minimumnya itu ada 35. Jadi 97 dikurangi 35 sama dengan 62. Nah, yang ketiga itu kita mencari dan menentukan banyaknya kelas ideal dengan menggunakan kaidah Sturgers, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N sama dengan 1 plus 3,3 kali log. Nah, N-nya itu 80. Nah, 7,208 dibulatkan menjadi 7. Dibulatkan menjadi 7. Nah, yang keempat, menentukan nilai interval kelasnya dengan cara I sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas. I sama dengan rentang banyak kelas. Nah, rentangnya itu sudah ditemukan, yaitu ini 62 ya, bagi, dan ini banyak kelasnya itu 7. Sama dengan 8,6 dibulatkan menjadi 9. Menggambarkan tabel distribusi frekuensinya. Frekuensinya itu ada 3, ada 4, 7, 10, 20, 22, 14 total.
Materi histogram. Histogram itu apa sih? Histogram adalah bentuk grafis dari pengukuran data dalam persegi panjang dengan sumbu X merupakan interval kelas dan sumbu Y merupakan frekuensi. Hal ini sesuai dengan menurut pendapat Dr. Kiran tahun 2016. Histogram adalah representasi grafis dari distribusi data dalam satu set persegi panjang dengan sumbu X merupakan interval kelas dan sumbu Y merupakan frekuensi. Berikut adalah contoh penerapan soal histogram. Berikut data-datanya, yaitu ada interval kelas dan frekuensi. Langkah penyelesaiannya adalah pertama kita buat sumbu X dan sumbu Y. Yang bagian Y merupakan frekuensi. Dan yang X merupakan interval kelas. Angka-angkanya yaitu kemudian ditulis, yaitu sebelah sini frekuensi 0, 3, 6, 9, 12. Lalu berikut yang di sini adalah interval kelasnya, yaitu 30 sampai 34 dan seterusnya. Setelah seperti ini, kita tinggal membuat batang-batangnya persegi panjang seperti menurut data pada tabel di atas. Tulis atasnya sesuai frekuensi. Ini 2, lalu 4, 5, 11, 9, 9, 4, 3, dan 1. Dan berikut adalah penyelesaiannya telah selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poligon frekuensi. Apa itu poligon frekuensi? Poligon frekuensi merupakan grafik yang diperoleh pada saat kita menghubungkan ujung tengah dari suatu data histogram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poligon frekuensi. Sebelumnya saya ulangi dari pengertian poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik dari frekuensi kelas yang diraja terhadap titik tengah setiap selang kelas. Poligon frekuensi dapat diperoleh dengan menghubungkan titik tengah dari puncak siku 4 dalam histogram. Sebelum kita mencari atau menggambar poligon frekuensi, terlebih dahulu kita cermati soal berikut ini. Misalkan, jika diberikan data seperti pada tabel di samping, buatlah poligon frekuensinya. Untuk data dalam tabel terlihat pada video berikut ini. Sebelum untuk menggambar poligon frekuensinya, kita terlebih dahulu menggambar histogram terlebih dahulu. Untuk gambar histogramnya kita dapat seperti ini. Kemudian untuk mencari poligon frekuensinya, kita tinggal menghubungkan titik di sini dengan titik tengah pada puncak histogram masing-masing. Ini adalah hasil ketika saya menarik setiap titik tengah dari ujung histogram. Untuk grafik garis-garis seperti ini, inilah yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Yang pengertiannya tadi adalah poligon frekuensi adalah grafik dari frekuensi kelas yang dirajah terhadap titik tengah setiap selang kelas. Poligon frekuensi dapat diperoleh dengan menghubungkan titik tengah dari puncak siku 4 dalam histogram. Jadi
inilah yang dinamakan dengan polygon frekuensi. Itu tadi adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian mengerti apa yang saya sampaikan dan semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kalian, untuk mahasiswa atau untuk siswa yang sedang menyelesaikan atau menempuh pada materi ini. Sekian dan terima kasih. Demikian tadi adalah penjelasan saya mengenai cara menentukan poligon atau cara membuat poligon frekuensi. Sekian, terima kasih. Oke, saya di sini akan menjelaskan dan memberi contoh soal mengenai distribusi frekuensi relatif. Apa itu distribusi frekuensi relatif? Distribusi frekuensi relatif adalah data yang diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa acak namun dapat disusun kembali secara berurutan satu persatu maupun berkelompok yang telah dimasukkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Di sebuah distribusi frekuensi relatif terdapat sebuah tabel. Tabel di sini dapat disebut juga tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Jadi, pengertian dari distribusi frekuensi relatif adalah susunan data menurut kelas-kelas, interval tertentu, atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Berikut kita lihat contoh soal yang akan kita bahas. Berikut contoh soal mengenai distribusi frekuensi relatif. Di contoh soal tersebut sudah terdapat sebuah tabel yang berisikan tentang nomor, interval kelas, frekuensi persen. Untuk interval kelas yang pertama, yaitu 30-34, terdapat 2 frekuensi. Interval kelas yang kedua, 35-39, terdapat 4 frekuensi. Interval kelas yang ketiga, 40-44, terdapat 5 frekuensi, dan seterusnya. Mengapa frekuensi persen ini kosong? Karena ini yang akan kita cari menggunakan rumus. Langsung saja kita ke pembahasan. Untuk mencari frekuensi persen, kita menggunakan rumus P sama dengan frekuensi per jumlah total frekuensi dikali 100%. Frekuensi di sini yaitu 2, 4, 5, 11, 9, 9, 4, 3, 1. Untuk jumlah total frekuensinya yaitu 48. 48 dihasilkan dari jumlah setiap-tiap frekuensi, yaitu 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 11 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1, ya. Lalu dijumlah menghasilkan 48. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu frekuensi relatif sama dengan, kita masukkan frekuensi yang pertama yaitu 2. Jumlah total frekuensinya yaitu 48 yang dihasilkan dari jumlah tiap-tiap frekuensi 48 dikali 100%, yaitu dari rumus. Langsung saja hasilnya 4,17%. Yang kedua, frekuensi yang kedua yaitu 4. Kita masukkan jumlahnya sudah 48 dikali 100%. Hasilnya 8,33%. Yang ketiga yaitu 5. 5 per 48 dikali 100%, hasilnya 10,42%. Selanjutnya yaitu yang keempat 11. Kita masukkan 11, sudah 11 per 48 kali 100%, hasilnya 22,92%. Yang kelima 9.
Kita masukkan angka 9 per 48 kali 100%, hasilnya 18,75%. 18,75%. Yang keenam yaitu 9. Kita masukkan 9 per 48 kali 100%, hasilnya sama dengan nomor 5 yaitu 18,75%. Yang ketujuh yaitu 4 per 48 kali 100%, hasilnya 8,33%. Selanjutnya yang ke-8, 3 per 48 kali 100%, hasilnya 6,25%. Yang terakhir yaitu 1. Kita masukkan angka 1 per 48 kali 100%, hasilnya 2,08%. Lalu kita jumlah 100%. Jumlah di sini harus 100%, tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Apabila kurang, berarti ada yang salah dengan perhitungannya. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabel-tabel frekuensi persen. Yang pertama 4,17%, yang kedua 8,33%, yang ketiga 10,42%, yang keempat 22,92%, yang kelima yaitu 18,75%, yang keenam sama 18,75%, yang ketujuh 8,33%, yang kedelapan 6,25%, yang kesembilan 2,08%. Totalnya 100%. Sebenarnya distribusi frekuensi relatif itu mudah apabila kita sudah memahami rumus, yaitu frekuensi per jumlah total frekuensi dikali 100%. Sekian pembahasan dari materi distribusi frekuensi relatif. Oke, lanjut pada materi selanjutnya yaitu materi OKIF. OKIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, grafik OKIF ini tidak banyak digunakan seperti grafik-grafik yang sebelumnya, yaitu grafik histogram dan poligon. Nah, grafik OKIF dibedakan menjadi 2, OKIF positif dan OKIF negatif. Nah, OKIF positif itu disebut juga OKIF kurang dari, dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas, yaitu jumlah antara frekuensi di kelas tersebut dengan frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut. Nah, kalau yang OKIF negatif disebut juga OKIF lebih dari,
dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas, yaitu jumlah antara frekuensi di kelas tersebut dengan frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut. Nah, gimana sih caranya pembuatan OGIF itu? Nah, yang pertama, membuat sumbu absis dan ordinat berbanding kira-kira seperti 1:3/4. Yang kedua, membuat skala pada absis untuk mencantumkan batas-batas nyata dan skala pada ordinat untuk mencantumkan frekuensi meningkatnya. Yang ketiga, menarik garis-garis dari batas bawah di sebelah kiri berturut-turut ke batas nyata di atasnya pada ketinggian menurut frekuensi interval yang bersangkutan. Yang keempat, selanjutnya disempurnakan dengan mencantumkan keterangan yang diperlukan untuk penyajian. Lanjut ke pembahasan soal. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Jadi di sini ada satu soal. Buatlah OGIF positif dan OGIF negatif dari tabel berikut. Berikut adalah tabelnya, interval kelas 30-34, frekuensinya 2, 35-39, frekuensinya 4, 40 sampai dengan 44, frekuensinya 5, 45 dan 49, frekuensinya 11, 50 sampai 54, frekuensinya 9, 55 sampai 59, frekuensinya 9, 60 sampai dengan 64, frekuensinya 4, 65 sampai 69, frekuensinya 3, 70 sampai 74, frekuensinya 1. Baik, untuk penyelesaiannya, yang pertama OGIF positif. Ini adalah tabel yang tadi di soal, interval kelas dan frekuensinya. Nah, untuk menentukan OGIF, itu pertama-tama kita menentukan tepi atas masing-masing interval kelas. Nah, rumus dari tepi atas itu sendiri yaitu limit atas ditambah 0,5. Jadi limit atas itu adalah 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74. Nah, ini masing-masing ditambah 0,5 hasilnya sebagai berikut. 34,5, 39,5, 44,5, 49,5, 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, dan 74,5. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya, yaitu diambil dari jumlah antara frekuensi di kelas tersebut. Frekuensi di kelas tersebut ini, kalau yang kelas pertama, dengan frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut. Nah, ini untuk yang kurang dari. Jadi, untuk yang kelas pertama, frekuensi kumulatifnya 2. Lanjut, 2 ditambah dengan 4, itu 6. 6 ditambah dengan 5, 11. 11 ditambah 11, 22. 22 ditambah 9, 31. 31 tambah 9, 40. 40 tambah 4, 44. 44 ditambah 3, 47. 47 ditambah 1, 48. Nah, untuk OGIF positif, kita sudah dapat data-datanya. Tadi di sini juga udah ada soalnya, masing-masing interval dan frekuensi. Nah, kalau OGIF negatif sendiri, itu diambil tepi bawahnya. Tepi bawah setiap kelas yaitu ini, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, dan 70. Nah, di sini rumus dari tepi bawah sendiri sama dengan limit bawah dikurangi 0,5. Jadi hasilnya sebagai berikut. Di kelas pertama 29,5, 34,5, 39,5, 44,5, 49,5, 54,5, 59,5, 64,5, dan 69,5. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya, itu diambil dari jumlah antara frekuensi di kelas tersebut dengan frekuensi sesudah kelas tersebut. Nah, ini kan totalnya dari frekuensi yang di soal, itu kan ada 48. Nah, untuk OGIF negatif ini, kita ambil
yang angka terbesar dulu, 48. Nah, 48 ini dikurangkan dengan 2, yaitu 46. 46 dikurangkan 4, 42. 42 dikurangkan 5, 37. 37 dikurangi 11, 26. 26 dikurangi 9, 17. 17 dikurangi 9, 8. 8 dikurangi 4, 4. 4 dikurangi 3, 1. Dan hasilnya 1. Itu sama. Oke, di sini adalah grafik O'Keeffe positif dan negatif dari data yang kita hitung tadi. Nah, di sini untuk O'Keeffe positif akan menunjukkan garis lurus yang meningkat, sedangkan grafik O'Keeffe negatif akan menunjukkan garis lurus yang menurun, seperti ini. Nah, untuk interval-interval kelas tadi, di kelas pertama, untuk O'Keeffe positif, frekuensinya 2, yang frekuensi kumulatif tadi. Kelas kedua, itu 8. Kelas ketiga, 11. Kelas keempat, 22. Kelas kelima, 31. Kelas keenam, 40. Kelas ke-7, 44, kelas ke-8 47, kelas ke-9 48. Itu untuk O'Keeffe yang positif. Kalau O'Keeffe negatifnya di kelas pertama frekuensinya yang tadi 48, kelas kedua 46, kelas ketiga 42, kelas keempat 37, kelas kelima 26, kelas ke-6 17, kelas ke-7 8, kelas ke-9 kelas ke-8 4, kelas ke-9 1. Jadi seperti itu cara membuat grafik O'Keeffe positif dan negatif. Nah, setelah melihat video penjelasan yang tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran materi ini sangat berguna untuk mempermudah penyimpulan data. Distribusi frekuensi berguna untuk merangkai data angka yang di dalamnya terdapat beberapa cara perhitungan. Kemudian, setelah ada distribusi frekuensi, terdapat histogram sebagai grafik batang yang mempresentasikan distribusi frekuensi. Kemudian, titik tengah dari puncak histogram dihubungkan menjadi grafik yang disebut poligon frekuensi. Di sisi lain, terdapat distribusi frekuensi relatif, yaitu susunan data dari kelas tertentu. Setelah itu, ada O'Keeffe yang merupakan grafik. Grafik ini didapatkan dari distribusi frekuensi kumulatif. Nah, sekian video materi laboratorium 2 dari kelompok 3. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.